Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Layaklah di kesempatan yang sangat istimewa ini, sebagaimana telah disunnahkan di dalam syariat kita, untuk menyambut keistimewaan dan kemuliaan ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid serta tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan satu anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlipat-lipatnya kebaikan waktu. Hari ini kita berada di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari di mana setiap detik waktu yang kita lalui adalah sebagai waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, satu dari dua hari raya di dalam Islam, yang merupakan hari ke-10 dari hari-hari terbaik yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Zulhijjah 10 hari pertamanya adalah hari-hari terbaik. Tidak ada hari-hari yang amal soleh apabila dilakukan di sepanjang 10 hari ini yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan setiap amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Kemudian secara umum kita berada di bulan-bulan haram sejak tanggal 1 Zulqa'dah sampai nanti berakhir di akhir bulan Muharram, maka kurang lebih selama 90 hari kita berada di bulan-bulan haram, hari-hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu jumlahnya adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan diantaranya sebagai bulan-bulan suci, sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat dihormati. Hari-harinya adalah hari-hari kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hal itu,
Allah menyampaikan sebuah kalimat kepada kita, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berani berbuat kezaliman. Jangan sekali-kali kalian berani berbuat dosa di hari-hari itu, karena kedudukannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya Idul Adha merupakan hari yang sangat istimewa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdhalal ayyami indallah." Sesungguhnya hari-hari yang paling utama di sisi Allah itu adalah Yaumun Nahar, yaitu hari raya Idul Adha, wa yaumul summa yaumul qar, kata Nabi SAW. Kemudian hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka melalui mimbar ini khatib mengajak bil khusus bagi diri khatib sekalian dan ma'asyiral muslimin sekalian, marilah kita menyesuaikan diri dengan kemuliaan ini. Mari kita raih sebanyak-banyaknya keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah maupun Rasulnya kepada kita semua. Karena baik keistimewaan tempat maupun keistimewaan waktu itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang bisa menyesuaikan diri. Kemuliaan Ka'bah itu hanya akan dirasakan, hanya akan dinikmati oleh orang-orang beriman, tidak dirasakan oleh orang-orang seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, seperti orang-orang yang memang tidak mau menyesuaikan diri dengan kemuliaan tempat itu. Begitupun dengan kemuliaan waktu. Hari ini kita sedang menjalani hari-hari mulia, beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke depan. Maka keistimewaan waktu ini hanya akan bisa diraih keutamaannya oleh orang-orang yang berusaha menyesuaikan diri dengan kemuliaan ini. Maka sekuat tenaga tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semampu mungkin kita kerahkan kekuatan kita untuk selalu menunjukkan ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka syariat yang paling utama, yang terbaik, yang sebianya diamalkan oleh setiap kita yang memiliki kemampuan adalah melaksanakan ibadah kurban. Karena kata Nabi SAW, tidak ada amal terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh setiap Bani Adam di hari nahar ini yang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai min ihraqid dam, dibandingkan dengan mengalirkan darah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Dan kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, dari bagian binatang kurban itu, tanduknya, bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya akan dihadirkan di yaumul qiyamah sebagai bentuk keutamaan janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, inilah 3 bagian yang tidak bisa kita konsumsi. Inilah 3 bagian yang tidak ada manfaatnya dari binatang itu. Tetapi Masya Allah, inilah keutamaan ibadah kurban. Jangankan dagingnya, jangankan tulangnya, jangankan bagian-bagian yang nikmat daripada binatang itu, hatta perkara yang tidak ada manfaatnya, mungkin yang kita buang, itu pun akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW selain sabdanya, secara amaliyahnya beliau juga menunjukkan di hadapan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Dhuhan Nabi SAW, beliau menyembelih pada hari raya Idul Adha itu, yaitu bikabsyaini, dengan 2 ekor domba, amlahaini, 2 domba itu gemuk, akranaini, dan 2 domba itu bertanduk bagus. Nabi memilihkan
binatang yang terbaik untuk dikurbankan di hari raya Idul Adha. Padahal ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat bagaimana banyak riwayat memotret kehidupan dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat sering kali dipotret tentang bagaimana kehidupan dapur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Nabi ketika pulang dari masjid ke rumahnya dalam keadaan lapar, beliau mengetuk pintu kemudian salam, dan kalimat yang beliau sampaikan kepada istrinya adalah, wahai istriku, hal indakum min syai', adakah makanan hari ini yang bisa kita nikmati? Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa kondisi dapur Nabi adalah dapur yang sangat sederhana, tidak dapur yang ready stock kayak dapur kita. Berasnya mungkin bisa cukup untuk 1 pekan, minyaknya bisa cukup untuk 1 bulan, seluruh perangkat-perangkatnya komplit. Tetapi dapur Nabi adalah dapur yang tidak ada apa-apanya. Untuk dapat dimakan pada hari itu saja, itu belum dapat dipastikan apakah ada makanan atau tidak. Tetapi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Idul Adha, diriwayatkan ketika peristiwa hari Haji Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Entah berapa miliar uang yang dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkurban di saat itu. Maka dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Kita mendapatkan keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah orang yang sangat menyederhanakan urusan dunianya, tetapi dia adalah orang yang sangat memewahkan urusan ibadahnya. Mungkin penampilannya terlihat biasa, kehidupan dunianya sangat sederhana, tetapi di saat-saat ibadah, di saat-saat dia harus berinfak, bersedekah, beribadah dengan hartanya, dia mengeluarkan uangnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh dalam sebuah pertempuran dan pulang membawa ghanimah, maka jatah Nabi itu adalah 1/5-nya. Sangat banyak pendapatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang didapat oleh Nabi SAW dari ghanimah itu. Tetapi disebutkan di pagi hari beliau mendapatkan bagian ghanimah itu, di sore harinya sudah habis di rumahnya. Karena beliau adalah orang yang memiliki pribadi yang isar, selalu mendahulukan orang lain. Maka beliau menekadkan bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah di sekitar Madinah itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang hukumnya memang tidak wajib. Tetapi ada sebuah ancaman yang cukup tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man wajada sa'atan, kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan, walam yudhi, tetapi dia tidak mau menyembelih, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Nabi mohon maaf tidak sudi tempat sholatnya, musallanya, masjidnya dihadiri oleh orang yang dia memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak berkurban. Maka tentu ketika berbicara tentang kemampuan, itu sangat terkait tentang bagaimana kita manajemen rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mampu untuk membeli rokok 1 hari 1 bungkus. Kita masih mampu untuk membeli hal-hal yang lain. Kenapa ketika saatnya datang Idul Adha kita menjadi tidak mampu, menjadi sulit, menjadi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, sehingga akhirnya kita meninggalkan ibadah yang sangat utama ini. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat penting, diusahakan untuk kita laksanakan di hari yang mulia ini. Karena sesungguhnya ibadah kurban itu bukan sekedar ibadah penyembelihan semata, bukan sekedar ibadah pembagian daging semata, tetapi sesungguhnya ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang apabila kita masuk ke dalamnya seperti masuk kepada sebuah madrasah, seperti masuk kepada sebuah kelas yang dimana kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran.
daripada pelaksanaan ibadah itu. Di kesempatan yang tidak panjang ini, khatib izinkan menyampaikan 1 poin saja di antara poin penting pelajaran yang disampaikan dari pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban dari sekian banyak pelajarannya, satu di antaranya adalah mengajarkan tentang pengukuhan kembali ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita semua untuk tidak mudah menyerahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alias kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan syirik itu adalah merupakan penistaan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, ibadah penyembelihanku, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah ancaman tentang ibadah kurban ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'anallah, Allah melaknat man dzabiha li ghairillah, barang siapa yang berani menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena kuburan, menyembelih karena tempat-tempat keramat, menyembelih dipersembahkan kepada sebuah tempat yang diyakini ada sosok luar biasa yang memiliki kekuatan hebat, disandingkan dengan sesajen dan lain sebagainya. Ingatlah, itu adalah kesyirikan, itu adalah penghinaan dan penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat tidak suka terhadap perbuatan syirik, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika." Allah masih mau mengampuni dosa-dosa apapun, tetapi Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Artinya, apabila di dunia ini kita berani berbuat satu kesyirikan, kemudian ketika kita mati belum sempat kita bertobat, maka di akhirat tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Ketika kita melakukan sebuah dosa besar, kemudian ketika di dunia belum sempat kita bertobat, terbawa mati, maka di akhirat itu kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala, yang pasti masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa syirik itu sama sekali tidak ada pintu kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari kesyirikan sekecil apapun, karena itu adalah merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah, engkau jangan berani berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Itu mengusik kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik dalam berdoa, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ghairah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jangan kalian berani-berani berdoa, jangan berani-berani kalian sujud ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan kalau kemudian kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maupun satu di antara macam kesyirikan yang mungkin jarang kita sadari adalah syirik ketaatan, yaitu mentaati satu pihak yang jelas-jelas pihak itu telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengikutinya. Sebagaimana apa yang telah terjadi pada komunitas ahli kitab di zaman itu. Rasulullah SAW membacakan satu ayat dari surat At-Taubah di hadapan seorang sahabat mulia Adi bin Abi Hatim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ahli kitab itu telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Abi Hatim. Adi bin Hatim yang dulunya adalah seorang ahli kitab. Beliau kemudian agak heran mendengar ayat itu. Wahai Rasulullah, lasna na'buduhu. Kami dulu tidak beribadah. Yang dalam bayangan Adi bin Hatim, kami tidak sujud dan tidak ruku kepada pendeta kami. Tetapi kemudian kata Nabi SAW, bukankah para rahib dan pendeta itu telah mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti, dan telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian mengikutinya. Bala,
Kata Adi bin Hatim, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah ahli kitab terhadap para pendeta dan rahib-rahib mereka, yaitu mengikuti satu ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas di dalam ayat lain, wa in ata'tumuhum, dan jika kalian tetap berusaha mentaati mereka, innakum lamusyrikun, sesungguhnya kalian termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita manfaatkan hari-hari istimewa ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan momentum lompatan-lompatan buat kita semua atas sempitnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kekeliruan, itu datang dari khatib secara pribadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasrad din واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين من عيب الظالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.